Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Asela Putri dari NIM 14 Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengkondisian sinyal meliputi LPF, IPF, DPF, serta rangkaian inverting dan non-inverting menggunakan simulasi Proteus. Pengkondisian sinyal adalah proses penyesuaian sinyal keluaran dari sensor agar dapat digunakan oleh komponen sistem selanjutnya seperti microcontroller atau sistem kontrol. Biasanya sinyal dari sensor sangat lemah dan tidak stabil atau memiliki banyak draw atau noise, sehingga dapat diperlukan rangkaian tambahan untuk membuatnya lebih kuat, lebih bersih, dan berbentuk tepat. Proses ini dapat menggunakan berbagai rangkaian, seperti penguat untuk meningkatkan tegangan, low pass, kemudian high pass, atau band pass, untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan, dengan komparator untuk mengubah sinyalnya analog menjadi digital. Dengan pengkondisian sinyal, data dari sensor menjadi lebih akurat, stabil, dan lebih mudah diproses oleh elektronik. Selanjutnya, mengenai tujuan dari praktikum ini, yang pertama ada menganalisis karakteristik rangkaian pengkondisian sinyal yang terdiri dari LPF, HPF, dan VPF, inverting dan non-inverting. Menggunakan simulasi Proteus untuk memahami pengaruh frekuensi yang terhadap sinyal keluarannya. Yang kedua, mengamati frekuensi cutoff setiap filter LPF, HPF, dan VPF, dan membandingkan hasilnya berdasarkan teori dan hasil simulasi. Mengukur dan membandingkan dan antara pada rangkaian inverting dan non-inverting sesuai teori dan hasil simulasi, melatih kemampuan merancang, merakit, dan menguji rangkaian pengkondisian sinyal secara sistematis menggunakan software Proteus. Yang slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian inverting. Rangkaian inverting ini adalah jenis penguat di mana sinyal masuk diberikan ke kaki negatif melalui sebuah resistor. Ini kan. Kemudian sedangkan kaki positif dihubungkan ke ground. Nah, ini. Output yang dihasilkan memiliki fase yang berlawanan 180 derajat dibandingkan dengan input. Tingkat penguatannya ditentukan oleh perbandingan antara dua resistor yaitu RF dan Rin dengan rumus AF sama dengan negatif RF dibagi Rin. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan simulasi di Proteus. Nah, ini rangkaian inverting saya. Pada rangkaian ini saya menggunakan konfigurasi op-amp inverting. Bisa dilihat dari sinyal masukan R1 ini menunjukkan kaki negatif dari op-amp. Kemudian untuk kaki positifnya itu bertemu dengan ground. Kemudian kaki resistor R2 ini digunakan untuk umpan balik dari output kembali ke kaki inverting. Karena konfigurasi seperti ini, output yang dihasilkan akan terbalik 180 derajat dari sinyal inputnya. Nah, saya akan menjalankan simulasi. Nah, terdapat di grafik osiloskop ini menunjukkan bahwa gelombang berwarna kuning ini adalah sinyal input, bentuknya itu sinus. Sedangkan gelombang berwarna biru ini adalah output dari op-amp. Terlihat bahwa output terbalik dengan input. Amplitudenya jauh lebih besar karena mendapat penguatan sesuai perbandingan R1 dan R2.
Nah, selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian non-inverting. Rangkaian non-inverting ini adalah jenis penguat di mana sinyal masukan diberikan ke kaki positif, sedangkan kaki negatif ini digunakan untuk sirkuit umpan balik yang terdiri dari dua resistor. Rangkaian ini tidak menghasilkan sinyal keluaran yang memiliki fase sama dengan sinyal masukan. Tidak terbalik, tingkat penguatannya yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus AF sama dengan 1 ditambah RF dibagi Rin. Nah, selanjutnya saya akan share screen di rangkaian simulasi saya di Proteus. Nah, ini rangkaian saya di Proteus yang non-inverting. Pada rangkaian ini saya menggunakan konfigurasi op-amp non-inverting. Terlihat bahwa sinyal masukan diberikan ke kaki positif. Kemudian untuk kaki negatif terhubung ke rangkaian umpan balik yang terdiri dari dua resistor. Karena ini adalah rangkaian non-inverting, maka sinyal keluarannya sefase dengan sinyal input, artinya berbentuk gelombang terbalik. Sebentar, saya akan jalankan simulasinya. Nah, nah, hmm. Kemudian untuk namun amplitudenya itu atau besar tegangannya akan diperkuat oleh rasio R1 dan R2 dengan rumus penguatan 1 ditambah RF dibagi Rin. Kemudian pada grafik osiloskop, gelombang berwarna kuning ini merupakan sinyal input, sedangkan gelombang biru ini adalah gelombang output mengikuti bentuk input. Yang terlihat bahwa output mengikuti bentuk input. Tapi amplitudenya itu lebih besar. Itu artinya rangkaian non-inverting bekerja dengan benar, yaitu memperkuat sinyal tanpa membalikkan fase. Fase. Kemudian selanjutnya memasuki rangkaian BPF. Rangkaian BPF ini adalah rangkaian yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sementara frekuensi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan terhalang. BPF terdiri dari dua jenis filter, high pass filter yang menghalangi frekuensi rendah dan low pass filter menghalangi frekuensi tinggi. Dengan cara ini hanya sinyal dengan frekuensi antara dua batas frekuensi FL dan FH yang akan muncul di output. Nah, saya akan menunjukkan mengenai simulasi di Proteus. Sebentar. Nah, ini rangkaian GPF saya. Eh, Pada rangkaian ini, prinsip kerja BPF adalah menggabungkan dua filter high pass dan low pass di bagian belakang sehingga hanya frekuensi tertentu saja yang dilewatkan. Pertama, di bagian input terdapat kapasitor dengan nilai 100 nanofarad dan R1 50 kilo ohm resistor dan R2-nya 3 kilo resistor dan C3-nya C2-nya kapasitor 3 nanofarad. Kombin
Kombinasi ini membentuk high pass filter yang berfungsi untuk membuang frekuensi rendah sehingga hanya frekuensi di atas batas tertentu bisa lewat. Kemudian untuk sinyal masukan ke bagian R2. R2 ini dan kapasitor ini bagian membentuk low pass. Ini tuh R2 dan C2 ini tuh membentuk low pass yang menahan frekuensi tinggi sehingga hanya frekuensi di bawah batas tertentu yang dilewatkan. Dengan menggabungkan kedua bagian ini, rangkaian ini meloloskan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sehingga terbentuklah bandpass filter. Jika kita dapat lihat di frekuensi respon ini, terlihat bahwa s- sinyal hanya stabil pada frekuensi menengah. Frekuensi rendah teredam oleh HPF, sedangkan frekuensi tinggi teredam oleh HPF. Inilah yang menunjukkan karakteristik dari kerja rangkaian BPF. Dan saya akan memasuki pembahasan dari rangkaian BPF. Nah, pembahasan BPF ini pada rangkaian ini digunakan bandpass filter, yaitu filter hanya melewatkan sinyal yang pada frekuensi tertentu dan meredam frekuensi yang terlalu rendah maupun tinggi. BPF ini terbentuk dari dua rangkaian, yaitu HBF yang menentukan batas frekuensi sebesar 100 Hz, kemudian LPF menentukan batas frekuensi atas sebesar 1 kHz. Kemudian dengan kombinasi ini, frekuensi yang dapat melewati HBF berada pada rentang 100 Hz hingga 1 kHz. Artinya sinyal di atas 100 Hz dan di bawah 100 Hz akan dilewatkan, sedangkan sinyal yang berada di luar rentang tersebut akan diredam oleh rangkaian. Grafik respon frekuensi pada simulasi juga menunjukkan bahwa sinyal di frekuensi menengah memiliki gain tertinggi, sedangkan frekuensi rendah dan tinggi mengalami penurunan dan sesuai karakteristik dari hip F. Selanjutnya mengenai rangkaian LPF, low pass filter, yaitu rangkaian yang digunakan melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Pada rangkaian ini, resistor berada di seri, dibentuk secara rangkaian seri dengan sinyal, sedangkan kapasitor dipasang ke ground, frekuensi tinggi akan dibuang melalui kapasitor, sementara frekuensi rendah diteruskan ke output. Frekuensi cutoff ditentukan oleh rumus FC sama dengan 1/2 pi dikali R kali C. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rangkaian di Proteus, bagian LPF. Nah, bagian rangkaian LPF ini, saya prinsip kerja LPF ini adalah melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi sehingga sinyal dengan frekuensi rendah dapat muncul pada output. Di bagian ini terdapat R3 sebesar nilainya 1,6 kilo ohm, kemudian yang disusun dengan seri dan jalur sinyal dan kapasitor sebesar 0,1 nanofarad yang dihubungkan ke ground, kemudian kombinasi resistor dan kapasitor ini membentuk rangkaian low pass filter. Resistor ini
berfungsi untuk membatasi aliran sinyal menuju kapasitor, sedangkan kapasitor akan membuang komponen frekuensi tinggi ke ground. Karena itu, sinyal dengan frekuensi rendah dapat melewati rangkaian, sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan semakin dilemahkan. Nah, kita dapat lihat dari grafik frekuensi ini, responnya terlihat bahwa sinyal masih stabil pada frekuensi rendah, namun mulai turun pada frekuensi meningkat. Turunan ini menunjukkan bahwa frekuensi tinggi sudah dilewatkan lagi oleh LPF. Ini hanya menunjukkan karakteristik LPF hanya melewatkan frekuensi rendah dan mereduksi frekuensi tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari rangkaian LPF. Eh, Pembahasan untuk menentukan frekuensi cutoff digunakan rumus FC per Pi dikali R kali C dengan memasukkan nilai R ke dalam rumus dan C dimasukkan ke dalam rumus beroleh frekuensi cutoff sekitar 9 9,995 Hz dan dibulatkan menjadi 1 kHz. Nilai 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 cutoff ini menjadi batas di mana sinyal mengalami penurunan amplitude. Artinya, sinyal dengan frekuensi di bawah 1 kHz masih dapat dilewatkan dengan baik, sedangkan sinyal dengan frekuensi di atas nilai tersebut akan semakin teredam. Hal ini dapat dilihat pada grafik frekuensi respon di mana gain mulai menurun ketika frekuensi semakin tinggi. Nah, selanjutnya mengenai rangkaian HPF. Rangkaian HPF adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi meredam sinyal frekuensi rendah. Dalam rangkaian ini, kapasitor dihubungkan secara seri dengan sumber masukan, sedangkan resistor terhubung ke ground sebagai beban. Sinyal frekuensi rendah tertahan oleh kapasitor, sedangkan sinyal frekuensi tinggi dapat keluar dari output. Frekuensi batas cutoff dapat dihitung menggunakan rumus FC sama dengan 1/2 Pi kali R kali C. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian di Proteusnya. Nah, di rangkaian ini HPF, High Pass Filter, eh, prinsip kerjanya adalah melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah, sehingga hanya sinyal dengan frekuensi tinggi dapat muncul pada output. Pada prinsip ini, input terdiri dari kapasitor sebesar 1 nanofarad, kemudian R resistornya sebesar 10 kilo ohm, terhubung ke ground. Kombinasi C4 dan R4 ini membentuk rangkaian high pass filter. Kapasitor sebagai menahan komponen frekuensi rendah, kemudian frekuensi tinggi dapat melewati kapasitor dengan mudah. Sementara resistor ini menjadi jalur pelepasan tegangan untuk sinyal yang tertahan pada frekuensi rendah. Dan kita dapat lihat di frekuensi respon ini grafiknya terlihat bahwa sinyal pada frekuensi rendah teredam sangat besar, kemudian dinaikkan secara bertahap.
frekuensi meningkat. Hal ini menunjukkan frekuensi tinggi dapat melewati rangkaian dengan baik. Inilah yang menunjukkan karakteristik HPF, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Nah, selanjutnya saya akan memasuki penjelasan dari perhitungan HPF. Untuk mencari frekuensi cutoff digunakan rumus, yaitu FC sama dengan 1 dibagi 2 pi kali R kali C. Kemudian dengan memasukkan nilai R dan C ke dalam rumus, didapatkan nilai frekuensi cutoff sekitar 995. Frekuensi cutoff ini menjadi batas transisi antara sinyal yang dilewatkan sinyal yang direduksi oleh filter. Artinya pada frekuensi bawah 1 kHz, sinyal masih dapat keluar dengan baik, sedangkan di atas frekuensi tersebut amplitudenya semakin turun. Inilah yang menunjukkan LPF bekerja secara efektif dan menahan frekuensi tinggi. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari rancangan simulasi ini yaitu pengkondisian sinyal dapat disimpulkan bahwa proses pengkondisian sangat penting untuk memperoleh sinyal yang stabil dan akurat sesuai dengan kebutuhan sistem. Setiap rangkaian memiliki fungsi masing-masing dalam memproses frekuensi. Rangkaian LPF digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. HPF untuk melewatkan frekuensi tinggi menahan frekuensi rendah, sedangkan HPF hanya melewatkan frekuensi pada rentang tengah berdasarkan kombinasi HPF dan LPF. Selain itu, rangkaian inverting dan non-inverting mampu memberikan penguatan sinyal konfigurasi gain yang digunakan dengan melakukan simulasi menggunakan Proteus. Nilai frekuensi cutoff dari masing-masing filter dapat dihitung untuk dibandingkan dengan hasil grafik. Dari sini dapat didapatkan bahwa frekuensi cutoff dari masing-masing filter dapat dihitung dan dibandingkan dengan grafik. Dari sini didapatkan bahwa kinerja rangkaian sesuai dengan teori di mana sinyal akan dilewatkan atau diredam sesuai karakteristik dari frekuensi. Secara keseluruhan, pengkondisian sinyal dapat membantu dan memperbaiki kualitas sinyal dari sensor sehingga dapat diproses lebih baik oleh rangkaian elektronik maupun mikrokontroler. Selanjutnya, eh, demikian penjelasan dari saya mengenai pengkondisian sinyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.